Dan ini adalah video berikutnya. Di video sebelumnya saya sudah selesai mengerjakan db helper saya.java sampai di close. Oke, kemudian nah di sini spasi sudah saya tambahkan. Berikutnya adalah kita kembali ke activity. Activity yang saya sediakan di sini ada yang sudah ada di sini adalah db contoh activity.java. Kemudian saya tambahkan 2 buah baris. Di sini saya membuat instan atau objek baru dari db helper saya, dari kelas db helper saya yang di file ini. Dan kemudian new db helper saya this mengacu ke activity yang ini, kemudian db.open. Nah, kita memanggil perintah open, metode open yang ada di sini. Kemudian dijalankan. Oke, maka akan keluar hello world db contoh activity dan belum terlihat apa-apa di layar karena memang kita belum mengerjakan apapun selain meng-create dan membuka tabel kita. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana caranya kita melihat fisik dari database maupun tabel yang sudah kita create tadi. Yang pertama caranya adalah dengan melihat apakah database-nya sudah tercreate atau tidak. Caranya adalah di window, kemudian open perspektif, kemudian ddms. Oke, pilih file explorer. Kemudian di dalam folder data, masuk ke folder data lagi. Kemudian oke, ini adalah package saya, contoh.db.saya. Bisa dilihat di dalamnya sudah tercreate sebuah folder namanya databases, kemudian salah satunya adalah db mahasiswa. Jadi database saya sudah tercreate dan melalui file explorer ini saya tidak bisa melihat bagaimana struktur tabel saya, kemudian apa saja isinya tidak bisa kita lihat. Ada tools-tools pembantu atau software pembantu yang banyak tersebar di internet dan bisa di-download secara gratis. Salah satu contohnya adalah SQLite Manager. Tetapi di sini saya tidak akan menggunakan software-software tersebut. Kita akan masuk melihat tabelnya menggunakan Linux Shell. Caranya adalah dari jendela command kita masuk ke tempat penyimpanan Android SDK. Oke. Saya menyimpannya di kita akan masuk ke folder Android SDK. Kemudian di dalamnya nanti ada tools. Bisa dilihat nanti kita harus menemukan, yang harus dicari adalah adb.exe. Tetapi di sini ada catatan bahwa adb saya sudah di move ke folder platform tools. Jadi saya tidak lagi mencarinya di tools melainkan di platform tools. Oke, ini dia adb saya. Jadi melalui directory ini nanti saya bisa menjalankan adb yang menuju ke Linux Shell. Oke, pertama adalah saya masuk ke paket Android. Oke, saya sudah sampai di platform tools. Berikutnya adalah langsung saja kita aktifkan adb.exe tadi dengan perintah adb shell. Oke, ini adalah Linux shell-nya. Kemudian kita bisa membuka database dan melihat struktur tabel maupun nanti melakukan proses-proses lain pada tabel ataupun pada database. Kita gunakan SQLite 3. Kemudian masuk ke folder tadi, tempat penyimpanan database kita, data, kemudian databases.
/db mahasiswa. Oke. Berikutnya adalah berarti di sini kita sudah masuk ke DB mahasiswa dan kita siap untuk memberikan perintah SQL apa saja. Baik, kita coba lihat bagaimana struktur tabel kita yang tadi sebelumnya saya buat dengan nama tbmhs. Kita lihat strukturnya dengan perintah pragma, tabel info, kemudian nama tabelnya. Oke, jadi ini adalah struktur tabel kita. Yang pertama, kolomnya adalah ID, kemudian integer, kemudian ada nama, kemudian ada umur, sesuai dengan yang kita buat tadi strukturnya pada kelas DB helper kalau nggak salah ya, DB helper saya .java. Oke. Kemudian kita coba select, lihat isi dari tabel tersebut. Oke, di sini select bintang from tbmhs belum mengeluarkan perintah apapun sebab kita belum menambahkan data. Baik, demikian tadi cara kita untuk melihat bagaimana mengakses tabel yang ada di SQLite ya. Kemudian bagaimana melihat strukturnya, kemudian bagaimana memasukkan perintah SQL ke dalamnya. Setelah ini kita akan menuju ke bagaimana membuat aplikasi database menggunakan kelas yang sudah kita deklarasikan tadi. Kita ketemu lagi di video berikutnya.